Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kotrunada Salsabila, NIM 2018-1023-03111232 dari kelas D 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan mata kuliah intervensi psikologi dalam perspektif Islam yang berjudul Kebersyukuran untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri pada Remaja. Berdasarkan hasil asesmen, keluhan yang dirasakan oleh klien adalah merasa takut, murung, pemalu, sering mengeluh, cenderung menghindari situasi komunikasi, sering merasa kurang dengan apa yang dimilikinya, dan sering kali membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Kemudian, metode asesmen yang saya gunakan pada yang kedua wawancara, kemudian skala kepercayaan diri, dan post-test kebersyukuran. Hasil asesmen yang didapatkan pada subjek berusia 18 tahun, perempuan yang sekarang sedang tinggal di Lamongan bersama ibu dan kakaknya, berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa klien seringkali mengeluh dan selalu melihat kekurangan dalam dirinya. Ia kerap kali membandingkan dirinya dengan orang lain yang ia rasa lebih cantik atau kaya. Selain itu, klien juga mengatakan bahwa saat ia berkumpul dengan teman-temannya, hal yang sering dibicarakan adalah make up dan barang-barang mewah. Hal tersebut menjadi tuntutan bagi klien untuk menjadi sama dengan teman-temannya. Klien juga melepas hijab saat bermain di luar bersama teman-temannya karena teman-temannya tidak memakai jilbab. Klien juga seringkali memberi barang-barang baru atau mengikuti tren. Hal tersebut membuat klien lelah karena ia merasa tidak menjadi dirinya sendiri. Ia selalu melihat kekurangannya dan membandingkan diri dengan orang lain. Selain itu, klien juga merasa takut dan malu jika harus berbicara di depan umum atau berkomunikasi di situasi yang ramai orang. Klien juga seringkali murung dan memikirkan kekurangannya. Ia merasa dirinya tidak secantik teman-temannya. Klien mengatakan bahwa warna kulitnya gelap atau kusam, dan berdasarkan hasil skala kepercayaan diri, menunjukkan tingkat kepercayaan diri pada klien rendah. Kemudian Harlock menjelaskan salah satu akibat perubahan pubertas perempuan adalah hilangnya kepercayaan diri. Anak remaja yang awalnya sangat yakin pada diri sendiri menjadi kurang percaya diri dan takut pada kegagalan karena daya tahan fisik menurun, dan karena kritik yang bertubi-tubi datang dari orang tua dan juga teman-temannya. Kepercayaan diri berarti mengapresiasi dan menilai diri sendiri. Rendahnya kepercayaan diri pada remaja disebabkan oleh beberapa faktor. Santrok sendiri menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri adalah penampilan fisik. Perubahan fisik menimbulkan dampak psikologis yang tidak diinginkan. Hal ini berkaitan dengan klien, di mana ia selalu melihat kekurangannya setiap kali ia melihat dirinya. Ia selalu memperhatikan kekurangan fisiknya saat ia bercermin. Anak perempuan memiliki perasaan tidak suka yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki. Hal ini mencerminkan penekanan kultural yang lebih besar terhadap atribut fisik wanita. Munculnya penilaian di kalangan remaja putri bahwa standar tubuh saat ini yang mementingkan penampilan fisik dengan bentuk tubuh yang proporsional telah membuat remaja putri saat ini menjadi kurang percaya diri. Remaja putri selalu menilai dirinya melalui kacamata orang lain, yaitu teman-teman sepergaulannya, menurut Ratnawati dalam Denik dan Ifjil 2017. Hal ini juga berkaitan dengan klien di mana ia selalu memperhatikan penampilannya agar bisa diterima di teman sepergaulannya. Berdasarkan hasil asesmen yang telah saya lakukan pada klien, maka problem yang dapat ditemukan di sini adalah kepercayaan diri rendah terkait penampilan fisik. Kemudian intervensi yang saya gunakan dengan target perubahan meningkatkan kepercayaan diri pada remaja, strategi intervensinya adalah intervensi kebersyukuran, di mana intervensi kebersyukuran ini merupakan intervensi yang menekankan pada rasa syukur. Syukur merupakan perasaan terima kasih yang sangat mendalam atas karunia yang diterima individu yang diwujudkan dalam hati, ucapan, atau lisan, dan semua anggota badan atau perbuatan. Kemudian prosedur dalam intervensi ini yang pertama adalah melakukan pretest kebersyukuran, di mana sebelum memberikan intervensi ini, klien diberikan pretest terlebih dahulu tentang pretest kebersyukuran. Kemudian konselor memberikan pemahaman mengenai ilmu dan hakikat syukur. Kemudian yang kedua adalah tafakur atau perenungan. Di sini klien diberikan waktu untuk merenungkan hal-hal apa saja yang dikeluhkan dan nikmat-nikmat Tuhan apa saja yang telah diberikan kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, memaknai rasa syukur, di mana di sini klien diminta untuk merasakan nikmat-nikmat Tuhan yang selama ini tidak ia lihat, untuk mensyukuri apa yang telah dia rasakan dan peroleh selama ini. Kemudian yang keempat adalah menuliskan daftar syukur 1 minggu terakhir. Di sini klien akan diberikan catatan
dan catatan itu diminta diisi oleh klien selama 1 minggu tentang rasa syukur yang dialami klien selama 1 minggu terakhir. Kemudian yang kelima adalah mengucapkan rasa syukur pada Tuhan dan melakukan post-test. Post-test di sini adalah post-test kebersyukuran. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Kemudian setelah dilakukan proses intervensi selama 2 hari dan 1 minggu penulisan rasa syukur, berdasarkan hasil skala kepercayaan diri yang dilakukan sebelum dan setelah intervensi dapat dilihat adanya perbedaan skor antara sebelum dan sesudah intervensi. Terdapat adanya peningkatan skor kepercayaan diri pada klien. Setelah klien diberikan intervensi kebersyukuran, klien menjadi lebih positif dalam menilai berbagai sumber menurunnya kepercayaan diri dan melibatkan Allah di segala situasi. Klien juga mengingat nikmat yang telah Tuhan berikan setiap kali akan mengeluh. Hal ini berarti secara kognitif klien mulai memahami hakikat syukur melalui materi yang diberikan, merasa lebih tenang, menjalani hidup, dan melakukan syukur lisan dengan tidak mengeluh. Menurut Cahyono 2014 di dalam Emotional Focus Coping, terdapat positif referensial di mana individu mengubah pemikirannya secara positif dan mengandung nilai religius. Sejalan dengan MC Kellogg yang menyebutkan bahwa seseorang yang bersyukur akan memiliki emosi yang positif. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.